Lampiran ketiga, kalimat ke-10. Pertanyaan yang terkait dengan kebangkitan makhluk dari hari kemudian. Dalam Al-Quran disebutkan berulang kali, in kanat ila sayhatan wahidah. Tidak ada siksaan atas mereka melainkan satu teriakan tiupan sangkakala saja. Yasin ayat 29. Wa ma amrus sa'ati ila kalamhil basar. Tidaklah kejadian kiamat itu melainkan seperti sekejap mata. Quran surat An-Nahl ayat 77. Ayat di atas menjelaskan kepada kita bahwa kebangkitan makhluk di hari kemudian akan terlihat seketika dalam satu waktu. Akan tetapi akal yang sempit membutuhkan contoh nyata yang dapat disaksikan agar dapat menerima dan tunduk kepada peristiwa luar biasa dan permasalahan yang tiada tara itu. Jawaban. Pada hari kebangkitan terdapat 3 persoalan: kembalinya roh ke jasad, proses menghidupkan jasad, serta penciptaan dan penyusunan jasad. Pertama, kedatangan dan kembalinya ruh ke jasad. Ia seperti berkumpulnya tentara yang sebelumnya berpencar di masa istirahat lewat suara trompet militer. Ya, sangkakala yang merupakan trompet Israfil alaihissalam tidak terbatas seperti trompet militer. Di samping itu, roh yang berada di alam abadi dan alam partikel, di mana ia menjawab dengan qalu bala. Surat Al-A'raf ayat 172. Terhadap firman Allah, Alastu birabbikum. Tentu saja jauh lebih taat, teratur dan tunduk daripada pasukan tentara. Kalimat ke-30 telah menegaskan dengan berbagai argumen yang kuat bahwa bukan hanya ruh yang merupakan pasukan ilahi, tetapi semua partikel merupakan prajuritnya yang bersiap-siap menyambut sangkakala umum tersebut. Kedua, menghidupkan jasad. Perumpamaannya sebagai berikut. Sebagaimana menyalakan ratusan ribu lampu listrik pada malam festival kota yang besar dapat dilakukan dari satu pusat dalam satu waktu yang bersamaan tanpa ada rentang waktu. Demikian pula dalam menyalakan ratusan juta lentera makhluk hidup dan membangkitkannya di muka bumi dari satu pusat. Jika listrik yang merupakan satu-satunya makhluk dan pelayan penerang Allah di negeri jamuannya memiliki keistimewaan dan kemampuan mengerjakan tugas seperti informasi dan tatanan yang kita dapatkan dari penciptanya, maka proses kebangkitan makhluk di hari kemudian pasti bisa terjadi sekejap mata dalam wilayah hukum tatanan ilahi yang diperankan oleh ribuan pembantu yang bersinar seperti listrik. Ketiga, penciptaan dan penyusunan jasad secara seketika. Penciptaan seluruh pohon dan daun yang jumlahnya 1000 kali lebih banyak daripada populasi umat manusia dalam beberapa hari selama musim semi dalam bentuk yang sempurna dan seperti modal musim semi sebelumnya. Demikian pula penciptaan bunga, buah, dan dedaunan pohon yang terwujud dalam waktu secepat kilat sebagaimana musim semi yang lalu. Lalu tumbuhnya benih dan biji yang jumlahnya tak terhingga, di mana ia merupakan pangkal dari musim semi tersebut dalam satu waktu yang bersamaan. Begitu pula bertebarnya bangkai-bangkai pohon yang tegak dan bagaimana ia segera melaksanakan perintah kebangkitan setelah kematian. Kemudian dihidupkannya berbagai jenis spesies hewan yang kecil dan berbagai kelompoknya yang tak terhingga secara sangat cermat. Juga pengumpulan serangga, terutama lalat yang terdapat di hadapan kita, yang mengingatkan kita kepada persoalan wudhu saat ia membersihkan tangan, mata, dan kedua sayap secara terus-menerus, di mana jumlahnya dalam 1 tahun melebihi jumlah seluruh manusia sejak masa Adam alaihissalam. Nah, proses pembangkitan serangga ini pada setiap musim semi bersama seluruh serangga lainnya, dan bagaimana mereka dihidupkan hanya dalam beberapa hari, tidak hanya memberikan satu contoh, bahkan ribuan contoh tentang proses penciptaan jasad manusia secara seketika di hari kiamat. Ya, karena dunia merupakan negeri hikmah dan hakikat,
merupakan negeri Kudroh, maka proses menghadirkan penciptaan segala sesuatu di dunia berlangsung secara bertahap sesuai dengan hikmah ilahi dan sesuai dengan konsekuensi, sebagaimana besar Asmaul Husna seperti Al-Hakim yang maha bijak, Al-Muratib yang maha menyusun, Al-Mudabbir yang maha menata, dan Al-Murabbi yang maha mendidik dan memelihara. Adapun di akhirat, kudrat dan rahmat Tuhan lebih dominan daripada hikmahnya, sehingga materi, rentang waktu dan penantian tidak lagi dibutuhkan. Segala sesuatu di sana hadir dengan seketika. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma amarus saati ila kalamhil basari au huwa aqrab." Tidaklah kejadian kiamat itu melainkan seperti sekejap mata atau lebih cepat lagi. Ayat di atas menunjukkan bahwa apa yang tercipta di sini dalam satu hari atau dalam satu tahun, di akhirat akan lebih dan tercipta seketika seperti sekejap mata. Jika engkau ingin memahami bahwa kebangkitan merupakan sebuah kepastian sama seperti kedatangan musim semi, cermatilah kalimat ke-10 dan kalimat ke-29. Jika engkau tidak percaya bahwa ia seperti kedatangan musim semi, engkau boleh menuntut dan menghisabku. Keempat, kematian dunia dan terjadinya kiamat. Andaikan sebuah planet dan meteor sesuai perintah Tuhan menabrak planet bumi yang merupakan negeri jamuan Tuhan, tentu ia akan menghancurkan tempat tinggal kita ini, bumi. Sebagaimana istana yang dibangun selama 10 tahun dapat dihancurkan hanya dalam 1 menit.